Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Setiawan, NPM 1850937. Saya akan membacakan sebuah makalah yang berjudul Strategi Promosi dan Komunikasi Jasa. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, salah satu persoalan yang cukup penting dalam suatu perusahaan adalah aspek pemasaran, yaitu bagaimana supaya barang atau jasa dapat dijual dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Promosi merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran. Di samping penetapan harga jual, produk, dan distribusi, promosi sangat berpengaruh terhadap usaha perusahaan untuk mencapai volume penjualan yang maksimal. Karena meskipun produk yang ditawarkan sudah baik, relatif murah serta mudah untuk diperoleh, jika tidak disertai promosi yang baik, maka tingkat penjualan tidak akan memadai. Pengertian promosi. Promosi merupakan kegiatan terpenting yang berperan aktif dalam memperkenalkan, memberitahukan, dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk untuk mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan. Menurut Ben M. Ennis, promosi diartikan sebagai as communication that inform potential customer of the existence of product and persuade them that those products have when satisfying capabilities. Promosi bisa diartikan sebagai sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa, ataupun sebuah proses membagi ide, informasi, atau perasaan audiens. Jenis-jenis promosi. 1. Strategi promosi periklanan. Pengertian periklanan menurut Lupioyadi adalah merupakan salah satu komunikasi impersonal yang digunakan oleh perusahaan baik barang atau jasa. Fungsi utama iklan yaitu informatif, menginformasikan khalayak mengenai seluk-beluk produk, persuading, mempengaruhi khalayak untuk membeli, reminding, menyegarkan informasi yang telah diterima khalayak, dan entertainment, menciptakan suasana yang menyenangkan sewaktu khalayak menerima dan mencerna informasi. 2. Strategi promosi penjualan. Secara umum, tujuan promosi penjualan 1. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industrial atau konsumen akhir. 2. Meningkatkan kinerja perusahaan. 3. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, promosi penjualan dapat diklasifikasi dalam 4 jenis, yaitu customer promotion, 2. Trade promotion, 3. Sales for promotion, 4. Business promotion. Strategi promosi pemasaran langsung, yaitu penjualan di mana pengusaha melampaui para pedagang besar dan menjual produk langsung kepada pedagang-pedagang eceran, atau dapat diartikan sebagai secara luas penjualan langsung oleh produsen kepada konsumen. Hubungan masyarakat dan publisitas. Hubungan masyarakat-publisitas merupakan strategi pemasaran penting, di mana perusahaan tidak harus berhubungan hanya dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tapi ia juga berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar. Kegiatan-kegiatan public relation meliputi press relation. Berhubungan dengan pers adalah memberikan informasi yang pantas atau layak dimuat di surat kabar agar dapat menarik perhatian publik terhadap seorang produk, jasa, ataupun organisasi. Produk publicity. Aktivitas ini meliputi upaya untuk mempublikasikan produk-produk tertentu. Cooperative communication. Kegiatan ini mencakup komunikasi internal serta
presentasi ini. Product publicity. Aktivitas ini meliputi upaya untuk mempublikasikan produk tertentu. Corporate communication. Kegiatan ini mencakup komunikasi internal dan eksternal serta mempromosikan pemahaman tentang organisasi. Lobbying. Lobbying merupakan usaha untuk bekerjasama dengan membuat undang-undang dan pejabat pemerintah sehingga perusahaan mendapat informasi-informasi yang penting yang berharga. Counseling. Aktivitas ini dilakukan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada manajemen mengenai masalah yang berkaitan dengan publik dan mengenai posisi dan citra perusahaan. Penjualan personal mempunyai peranan yang penting dalam pemasaran produk atau jasa karena 1. Interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen. 2. Jasa disediakan oleh orang, bukan oleh mesin. 3. Orang merupakan bagian dari produk jasa. Menentukan strategi promosi. Jadi, untuk menentukan strategi promosi yang akan digunakan dapat dilakukan dengan berbagai berikut. 1. Bagaimana komunikasi bekerja. Komunikasi itu adalah di antara seorang waraniaga dengan seorang pencalon beli. Kita perlu menambahkan unsur umpan balik feedback ke dalam konsep kita. Ringkasan untuk efektifnya komunikasi ialah harus 1. Mendapatkan perhatian. 2. Menggunakan isyarat yang mengacu pada pengalaman yang lazim dari pengirim dan tujuan untuk dapat dipahami. 3. Membangkitkan kebutuhan pribadi dalam diri tujuan dan menunjukkan beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 3. Menyarankan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan situasi kelompok, di mana tujuan mendapatkan diri mereka pada waktu ia bergerak untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki oleh si sumber. 3. Metode promosi. 1. Melalui iklan. 2. Kewiraniagaan atau personal selling. Selanjutnya promosi konsumen, hadiah, perlombaan, penawaran komunikasi. Metode yang bertujuan merangsang iklan dan promosi dealer. Pameran dan eksibisi, resiprositas, jaminan dan servis. Dan yang terakhir adalah penawaran komparatif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.